Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Go. Semoga Kisanak baik-baik saja. Bicara tentang Palestina, maka kita selalu melihat berita yang tidak ada habisnya hingga kini, kerana konflik Palestina dan Israel yang tak berkesudahan. Secara geografis, Palestina merupakan daerah strategis kerana terletak di antara Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab. Wilayah ini mempunyai sejarah yang panjang sebagai persimpangan agama, budaya, perdagangan, dan politik. Palestina dulu pernah didiami berbagai bangsa sejak zaman kuno hingga sekarang. Lalu bangsa apa yang pertama pernah mendiami di wilayah Palestina sekarang? Wilayah yang terbagi menjadi dua bangsa, Palestina dan Israel. Nah, pada video kali ini akan kami ulas 5 sejarah Palestina kuno sebelum tahun Masihi. Mari kita simak. Jom. 1. Bangsa Natufian adalah bangsa pertama yang tinggal di Palestina. Sekitar tahun 12,500 hingga 9,500 sebelum Masehi, Palestina dihuni oleh bangsa Natufian. Mereka dianggap bangsa pertama yang tinggal di tanah Palestina. Bangsa Natufian adalah bangsa pemburu pengumpul kuno yang berkembang di bahagian timur tengah yang disebut Levan, mencakup wilayah Siprus, Suriah, dan Suriah moden, Yordania, Lebanon, dan Palestina Israel. Mereka pemburu rusa dan pengumpul biji pohon ek. Lalu mereka secara perlahan beralih menjadi petani biji gandum. Bangsa Natufian ada dibuktikan dengan temuan situs arkeologi di Jericho yang merupakan pertanian dan tempat tinggal manusia tertua di dunia. Arkeolog Dorothy Garrod pada tahun 1928 telah menemukan sabit yang terbuat dari batu api yang digunakan untuk memanen gandum liar di wilayah Gunung Karmel, termasuk El-Wad, Kebara dan Tabun. Selain itu ada temuan sisa-sisa dinding rumah Natufian, mortar dan alu dari Nahal Oren, alat gerinda dari Gilgal, belati tulang rusuk sapi, gua Hayonim, mortar batu kapur dan basal, Ainan, dan lain-lain. 2. Palestina pernah didiami bangsa Kan'an. Selama zaman perunggu, sekitar tahun 3000 hingga 1200 sebelum Masehi, Palestina pernah didiami oleh bangsa Kan'an, bahasa Arab, atau Kanaan, bahasa Ibrani. Kan'an adalah istilah kuno untuk wilayah yang meliputi Palestina Israel, Lebanon, serta sebahagian Yordania, Suriah, dan sebahagian kecil Mesir Timur Laut. Wilayah tersebut disebut Tanah Kan'an, Ardu Kan'an. Bangsa Kan'an adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Para ahli sejarah menyebutkan, anak Nuh alaihi salam ada 4, iaitu Sam, Ham, Yafet, dan Yem. Dari Sam melahirkan keturunan bangsa Arab, dari Ham melahirkan keturunan bangsa Afrika, dan dari Yafet melahirkan bangsa Rium, Romawi. Sementara Yem tidak melahirkan keturunan kerana meninggal tenggelam dalam banjir bandang. Adapun bangsa Kan'an yang kemudian menempati tanah Kan'an, Palestina, berasal dari keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Ham. 3. Palestina pernah disinggahi oleh para nabi. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan negeri Anbiya, negeri para nabi. Ya, sejak tahun 2000 hingga 100 sebelum Masehi, Palestina pernah menjadi tempat singgah, dakwah, dan tempat lahir para nabi. Di antara nabi yang pernah bertugas di tanah Palestina adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lot alaihissalam yang pernah hijrah ke Palestina, negeri Syam, dari Babilonia, sekarang Iraq dan Suriah. Kisah hijrah ini dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam yang lahir di Palestina. Nabi Musa alaihissalam yang pernah memohon kepada Allah agar diwafatkan di Palestina. Kisah ini tersebut dalam suatu hadits Bukhari dan Muslim. Nabi Daud alaihissalam yang dianggap pahlawan bagi Bani Israel kerana mengalahkan Raja Jalut yang kuat dan kejam. Lalu Daud juga menjadi seorang raja bagi Bani Israel di Palestina. Kisah ini tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang meneruskan kerajaan Nabi Daud di Palestina. Nabi Sulaiman juga pernah membangun istana di Palestina. Istananya masih ada hingga kini namun hanya tersisa tembok. Israel menyebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan. Hancurnya istana Sulaiman itu bukan kerana runtuh, tetapi diruntuhkan oleh Bani Israel yang menyimpang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Lalu yang terakhir adalah Nabi Zakaria alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Hal ini tersebut dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 11.
4. Wilayah Palestina terpecah menjadi dua kerajaan. Sekitar tahun 922 sebelum Masehi, sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akibatnya, kerajaan yang didirikan oleh Nabi Sulaiman terpecah menjadi dua, iaitu bahagian utara kerajaan Israel, ibu kota Samaria, dan bahagian selatan kerajaan Yehuda, ibu kota Yerusalem. Para sejarawan berpendapat dari sinilah nama bangsa Yahudi mulai muncul. Kemudian sekitar tahun 800 sebelum Masehi, kerajaan Israel dihancurkan oleh kerajaan Assyria. Dan sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Nebukadnezar II dari Babilonia. Seluruh tembok dan tempat peribadatan yang dibangun Nabi Sulaiman ikut diruntuhkan. Saya rasa sebab inilah, hingga kini Israel terobsesi untuk menguasai tanah Palestina kerana ingin mengembalikan kejayaan Israel masa lalu. Padahal tujuan para nabi termasuk Sulaiman adalah mengajak umat manusia terutama Bani Israel untuk bertauhid, mengesahkan Allah. 5. Palestina pernah dikuasai kerajaan Yunani dan Romawi. Pada tahun 332 sebelum Masehi, kerajaan Makedonia dipimpin Raja Alexander Agung, Alexander the Great, menduduki Yerusalem setelah mereka mengalahkan Persia. Maka, Palestina berada di bawah kekuasaan Yunani. Raja Alexander melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi Bani Israel di Palestina. Kitab suci pun, ketika itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Lalu sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Yunani berhasil dikalahkan Romawi. Sejak itu Palestina pun dikuasai kerajaan Romawi. Pada tahun 166 sebelum Masehi, bangsa Yahudi Makabir memberontak kepada bangsa Romawi dan mereka mendirikan sebuah kerajaan di Yerusalem. Namun, pada tahun 37 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Herodes yang menganut agama pagan, berhasil menaklukkan Yerusalem setelah pengepungan selama 40 hari. Sejak saat itu Palestina berada di bawah kerajaan Romawi. Terima kasih Kisana, sudah menonton video kami. Jika ada saran dan kritik silahkan komen di bawah ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya di channel Go. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.